Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursa Indah. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai fungsi inverse untuk kelas 10 semester 1. Nah, sebelum proses pembelajaran kita dimulai, ada kalanya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita ini berkah untuk kita bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk adik-adik, jangan lupa menyiapkan buku dan alat tulis ya, ataupun tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, yang pertama, menjelaskan definisi inverse suatu fungsi. Kedua, mampu menjelaskan sifat inverse suatu fungsi. Yang ketiga, menjelaskan definisi fungsi inverse. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan inverse suatu fungsi. Begitupun dengan yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan inverse suatu fungsi. Nah, kita masuk pada materinya, yaitu fungsi inverse. Nah, kita perhatikan pada gambar yang ada ya adik-adik. Pertama, fungsi f memetakan X elemen A ke Y elemen B. Nah, kakak ingatkan kembali pelajaran tentang menyatakan fungsi ke dalam bentuk pasangan terurut, dimana jika fungsi f dinyatakan ke dalam bentuk pasangan terurut, maka kita dapat menuliskan bahwa f sama dengan himpunan X, Y, di mana X elemen A dan Y elemen B. Pasangan terurut X, Y merupakan unsur dari fungsi f. Nah, yang kedua, fungsi inverse f atau f inverse memetakan Y elemen B ke X elemen A. Jika fungsi inverse f dinyatakan ke dalam pasangan terurut, maka dapat dituliskan bahwa f inverse sama dengan himpunan Y X, di mana Y elemen B dan X elemen A. Pasangan terurut Y X merupakan unsur dari fungsi inverse f. Berdasarkan uraian tadi, dapat didefinisikan inverse suatu fungsi, yaitu jika fungsi f memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan terurut f sama dengan himpunan X, Y, di mana X elemen A dan Y elemen B, maka inverse fungsi f atau dilambangkan dengan f pangkat negatif 1 atau f inverse adalah relasi yang memetakan B ke A, di mana dalam pasangan terurut dinyatakan dengan f inverse sama dengan himpunan Y X, di mana Y elemen B dan X elemen A. Selanjutnya kita masuk pada contohnya ya adik-adik. Nah, diketahui fungsi f di mana A ke B merupakan fungsi bijektif. Fungsi G sama dengan C ke D merupakan fungsi injektif, dan fungsi H sama dengan E ke F merupakan fungsi surjektif. Nah, adik-adik perhatikan pada gambar yang tertera ya. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama, jika fungsi inverse f memetakan B ke A, fungsi inverse G memetakan B ke C,
dan fungsi inverse H memetakan F ke E, maka gambarlah ketiga inverse fungsi tersebut. Untuk pertanyaan kedua, dari ketiga inverse fungsi tersebut, tentukanlah mana yang merupakan fungsi. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, kalian bisa lihat dari gambar yang tertera bahwa itu adalah gambar ketiga fungsi inverse. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua itu, untuk gambar yang pertama atau gambar I merupakan fungsi. Sedangkan gambar yang kedua itu dia tidak atau bukan fungsi. Yang ketiga, gambar yang ketiga itu dia bukan fungsi. Nah, berdasarkan dari penyelesaian dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa inverse suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi, tetapi dapat hanya berupa relasi biasa. Fungsi inverse G dan H bukan suatu fungsi, melainkan hanya relasi biasa. Inverse suatu fungsi yang merupakan fungsi disebut fungsi inverse. Fungsi inverse F merupakan suatu fungsi inverse. Nah, berdasarkan dari uraian tadi, kita dapat menemukan sifat, yaitu suatu fungsi F sama dengan A ke B dikatakan memiliki fungsi inverse F inverse, yang sama dengan B ke A jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi bijektif. Pada sifat yang tadi, pada fungsi bijektif F sama dengan A ke B, di mana A merupakan daerah asal fungsi F dan B merupakan daerah hasil fungsi F, di mana secara umum kita dapat definisi fungsi inverse, yakni jika fungsi F sama dengan df ke rf adalah fungsi bijektif, maka inverse fungsi F adalah fungsi yang didefinisikan sebagai F inverse sama dengan rf ke df. Dengan kata lain, F inverse adalah fungsi dari rf ke df. Nah, untuk keterangannya ini, df adalah daerah asal fungsi F, dan untuk rf adalah daerah hasil fungsi F. Selanjutnya, kita beralih pada contoh. Nah, salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Besarnya dana yang diperoleh bergantung kepada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi Fx sama dengan 500x ditambah 20.000, dengan x-nya merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan. Nah, pertanyaannya, tentukanlah fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, telah diketahui bahwa fungsi pendapatan klub sepak bola tersebut adalah Fx sama dengan 500x ditambah 20.000. Nah, di mana inverse fungsi pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola. Nah, untuk itu, untuk menentukan rumus fungsi inverse Fx dapat dihitung sebagai berikut, di mana Y sama dengan Fx sama dengan 500x ditambah 20.000. Selanjutnya Y sama dengan 500x ditambah 20.000
Selanjutnya 500x sama dengan Y dikurang 20.000. Selanjutnya X sama dengan Y kurang 20.000 per 500. Nah, karena X sama dengan F inverse Y, maka F inverse Y sama dengan Y dikurang 20.000 per 500. Nah, karena pertanyaannya tadi adalah menentukan fungsi inverse, maka hasilnya karena F inverse Y sama dengan Y dikurang 20.000 per 500, maka F inverse X sama dengan X dikurang 20.000 per 500. Selanjutnya kita beralih pada sifat. Misalnya F inverse adalah fungsi inverse fungsi F untuk setiap X elemen DF dan Y elemen RF, maka berlaku Y sama dengan Fx jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Nah, untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi F, kita dapat melakukan langkah-langkah tersebut. Yang pertama, misalkan Fx sama dengan Y. Kedua, menyatakan X dalam Y. Ketiga, menentukan rumus dari F. F inverse X dengan mengingat bahwa F inverse Y sama dengan X dan mengganti variabel Y dengan X. Selanjutnya, kita beralih pada contoh dari sifat tersebut, di mana diketahui F R KR dengan Fx sama dengan 2x kurang 5. Nah, untuk penyelesaiannya, karena Y sama dengan Fx, maka Y sama dengan 2x kurang 5. Selanjutnya Y sama dengan 2x kurang 5, yang berarti X-nya sama dengan F inverse Y. Selanjutnya 2x sama dengan Y ditambah 5. Selanjutnya X sama dengan Y ditambah 5 per 2. Dan untuk hasil akhirnya, yaitu F inverse X sama dengan X tambah 5 per 2. Baiklah adik-adik sekalian, sudah paham kan materi yang untuk hari ini? Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini, yaitu fungsi inverse adalah suatu fungsi matematika yang merupakan kebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi yang biasanya dilambangkan dengan F hanya bisa dikatakan memiliki fungsi inverse apabila fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse dari fungsi F seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama, memisalkan Fx sama dengan Y. Yang kedua, menyatakan X dalam Y. Ketiga, menentukan rumus dari F inverse X dengan mengingat F inverse Y sama dengan X dan mengganti variabel Y dengan X. Nah adik-adik, semoga adik-adik memahami materi ini dengan baik dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.